isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah setiap isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Setiap isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Atau juga bisa kita tambahkan sudah khusus. Sudah khusus. Atau juga bisa kita katakan apa? Sudah jelas. Inilah isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah setiap isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Atau sudah khusus atau sudah jelas. Jadi lawan dari isim nakirah. Kalau isim nakirah tadi kan isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum tertentu. Belum khusus, belum jelas. Kalau isim ma'rifat, isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu, sudah khusus, sudah jelas. Contohnya, Muhammadun, Muhammad. Muhammad berarti sudah jelas, Muhammad. Gitu kan? Muhammadun, Muhammad, jelas. Al-insanu, manusia itu. Berarti jelas, manusia itu. Hadzal asadu, ini singa atau singa ini. Jelas saja. Zahratul banassaji, bunga violet. Itu sudah jelas. Itulah isim ma'rifat. Ya, untuk lebih jelas lagi tentang isim ma'rifat, kita harus paham jenis-jenis isim ma'rifat. Jadi isim ma'rifat itu bentuknya, jenisnya ada 7. Isim ma'rifat ternyata jenisnya atau bentuknya bisa dikatakan bentuk isim ma'rifat itu ada 7. Ada 7. Apa saja? Pertama adalah domir. Semua domir termasuk isim ma'rifat. Kedua adalah alam. Semua alam termasuk isim ma'rifat. Ketiga adalah isim isyarah. Semua isim isyarah termasuk isim ma'rifat. Keempat, isim mausul. Kelima, al-mu'arraf bil al. Keenam, mudhaf kepada ma'rifat. Ketujuh, munada maksud ta'yinu. Nanti akan ada penjelasannya. Satu per satu. Jadi kalau kita ingin kesimpulannya, gitu, atau disimpulkan, bentuk isim ma'rifat atau jenis isim ma'rifat ada 7. Domir, alam, isim isyarah, isim mausul, mu'arraf bil al, mudhaf kepada ma'rifat, munada maksuda ta'yinu. Perhatikan, saya ulang lagi. Domir, alam, isim isyarah, isim mausul, mu'arraf bil al, mudhaf kepada ma'rifat, munada maksuda ta'yinu. Sekarang berikut ini penjelasan ringkas. Ya, penjelasan ringkas. Ini ringkas saja ya. Penjelasan ringkas bagi setiap jenis-jenis isim ma'rifat ini. Yang pertama, tadi kan dikatakan isim ma'rifat jenis yang pertama adalah domir. Adalah
domir. Apa itu domir? Ini penjelasan singkatnya ya. Perhatikan di sini penjelasan singkat, bukan penjelasan secara panjang lebar. Di domir adalah isim ma'rifat. Dia isim ma'rifat. Dia mabni. Mabni itu maksudnya nggak bisa berubah. Jadi bentuknya itu tetap seperti itu terus, nggak bisa mengalami perubahan. Terus menunjukkan kepada mutakalim, kepada orang pertama, atau mukhatab orang kedua, atau waib orang ketiga. Ini bahasa dari penulis di sini. Kalau mungkin bahasa lebih mudahnya bagi mungkin sebagian orang mengatakan mudahnya domir adalah hanya adalah kata ganti. Kata ganti. Baik untuk orang pertama atau dua atau tiga. Bahasa dahnya juga. Domir adalah kata ganti. Lebih simpelnya lagi, domir adalah kata ganti. Bisa kata ganti untuk orang pertama. Misalnya saya. Saya itu kan kata ganti. Orang pertama. Saya, kami. Kata ganti orang pertama. Orang kedua berarti yang diajak bicara. Kamu, kalian. Itu orang kedua. Kemudian ada orang ketiga. Itu apa? Dia, mereka. Itu orang ketiga. Itu mudahnya adalah seperti itu. Dan domir itu semua makrifat. Jadi semua makrifat. Ya dalam bahasa Arabnya ada ana, nahnu, anta, huwa. Semua termasuk isim makrifat. Karena sudah jelas. Sudah jelas. Saya, kamu, dia, kita, mereka kan jelas. Nah, di sini kita tulis telah lewat penjelasan tentang domir secara rinci pada pembahasan isim mabni di juz pertama kitab ini. Nah, yang pertama. Sekarang kita menginjak ke yang kedua dari jenis isim ma'rifat adalah alam. Adalah alam. Apa itu alam? Perhatikan baik-baik. Alam adalah isim yang dibuat untuk seseorang atau sesuatu atau apapun yang memastikan sosoknya. Di sini katakan alam adalah isim yang dibuat untuk seseorang atau sesuatu atau apapun yang memastikan sosoknya. Ada bahasa lain lebih mudah. Alam itu adalah nama. Adalah nama. Ini mudahnya alam adalah nama. Dalam kurung bisa nama orang, nama kota, nama negara, nama daerah, nama negara, mungkin bisa juga nama sungai, misalnya gitu. Jadi itu mudahnya begitu. Jadi alam, kalau ingin mudah lagi, alam itu adalah nama. Bisa nama orang, nama kota, nama daerah, nama negara, nama sungai, itu nama. Itulah alam. Ya, mudahnya ingat baik-baik, alam itu adalah nama. Itu mudahnya. Semua alam ma'rifat. Semua nama orang ma'rifat. Nama kota ma'rifat. Nama negara ma'rifat. Nama daerah
Ma'rifat. Nama sungai misalnya juga ma'rifat. Misalnya nama gunung, ma'rifat. Lagi nama pulau berarti ma'rifat. Termasuk alam juga. Nama pulau termasuk alam. Nama pulau, nama benua, nama gunung, nama jalan, termasuk alam. Sehingga ma'rifat. Nah, kemudian sini diberikan contoh. Contohnya di sini, Muhammadun. Muhammad, nama orang. Aisyatu. Aisyah, nama orang. Al-Maghrib. Maghrib. Itu nama apa? Maghrib itu nama kota ya. Atau negara. Lebanon. Libanon. Kemudian Makkah. Makkah. Damaskus. An-Nil. Sungai Nil. Nama Nil. Ad-Danub. Sungai Dunau. Itulah alam. Kalian perhatikan baik-baik. Alam ada 3 jenis. Alam ada 3 macam. Bahasa lainnya saya katakan alam ada 3 macam. Pertama adalah kunyah. Kunyah itu adalah, perhatikan, kita semua punya kunyah seringnya, tapi kita ada nggak sadar apa itu kunyah. Kunyah adalah semua susunan yang dimulai dengan umun atau abun. Abun dan umun. Dan juga ibnun. Jadi gini, kunyah itu nama yang merupakan susunan yang dimulai dengan abun atau umun atau ibnun. Saya ulang lagi, kunyah adalah semua susunan atau semua nama yang tersusun yang dimulai dengan abun atau umun atau ibnun. Contoh, Abu Bakrin. Ini nama yang berupa kunyah. Abu Bakrin dimulai dengan abun. Dan Ummu Kulsum. Ini nama berupa kunyah dimulai dengan ummu. Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ini nama yang berupa susunan yang dimulai dengan ibnu. Berarti dia adalah nama yang berupa kunyah. Saya yakin mungkin hampir, jadi kita semua punya kunyah. Punya kunyah. Pakai ummu, pakai abu, pakai ibnu. Nah, tidak masalah ya pakai kunyah. Nah, dan yang kedua adalah laqab. Bedakan antara kunyah dengan laqab. Laqab yaitu semua yang mengandung sifat bagi sesuatu yang dinamainya. Semua yang mengandung sifat bagi sesuatu yang dinamainya. Ini contoh yang lebih mudah, mungkin di sini nggak ada. Contohnya, kan ada Khulafa Rasyidin. Mereka punya laqab. Kalau Abu Bakar itu adalah kunyah. Tapi Abu Bakar punya laqabnya apa? As-Siddiq. Umar punya laqab. Apa laqabnya? Al-Faruq. Utsman punya laqab. Laqabnya apa? Dzunurain. Jadi laqab itu mudahnya mungkin bahasa kita adalah julukan. Nama julukan. Julukannya, dikasih nama julukan. Nama julukan mudahnya gitu, bahasa kita mungkin begitu. Itulah laqab. Mohon bedakan antara kunyah dengan laqab. Kalau kunyah dimulai dengan abun atau umun atau ibnun, kalau laqab ya nama yang mengandung sifat bagi orang yang dinamai tersebut. Yang ketiga, ya nama sendiri. Pertama kan kunyah, kedua laqab, ketiga nama itu sendiri. Yaitu semua nama selain kunyah dan laqab. Semua nama selain kunyah dan laqab. Kemudian nama itu bisa berupa, perhatikan, mufrad. Mufrad ini maksudnya dari satu kata. Nama dari satu kata.
Kalau orang Arab banyak. Nama dari satu kata. Kalau orang Indonesia ada, tapi lebih banyaknya bukan dari satu kata. Ya, mufrad nama dari satu kata. Contoh, Aliun. Sudah, namanya Ali, selesai. Berarti mufrad. Maryam, Tunis, satu kata. Maka namanya adalah nama yang mufrad. Yang kedua, nama yang tersusun dengan susunan idhofah. Nama yang tersusun dengan susunan idhofah. Maksudnya apa? Susunan mudhof dan mudhof ilaih. Nama yang berupa susunan mudhof dan mudhof ilaih. Itu yang kedua. Contohnya, Abdul Wahhab. Abdul Wahhab. Abdu mudhaf, al-Wahhab mudhaf ilaih. Jadi Abdul Wahhab nama yang merupakan idhofah. Abdul Ghaffar. Abdu mudhaf, Ghaffar mudhaf ilaih. Kufru Zayyat. Juga mungkin sering kita dengar dengan nama Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah. Itu namanya nama yang tersusun dari susunan idhofah. Kemudian yang ketiga adalah nama yang tersusun dari susunan majzi. Nama yang tersusun dengan susunan apa? Dengan susunan majzi. Susunan apa itu? Susunan campuran. Susunan campuran. Jadi bukan idhofah. Ini contohnya Sa'id Bur, Niyu Yurok. Dan banyak orang Indonesia, mereka punya nama bagian ketiga ini yang tersusun dengan susunan majzi atau campuran. Saya Muhammad Ibrahim. Muhammad dan Ibrahim ini kan susunan campurannya. Bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Gitu. Kemudian ada catatan di sini. Perhatikan baik-baik. Ada alam terbagi menjadi murtajil dan mangkul. Kita lihat apa maksudnya. Kalau murtajil adalah isim yang tidak pernah digunakan untuk selain nama. Maksudnya apa? Isim ini hanya dipakai untuk nama. Nggak mungkin dipakai selain nama. Itu nama yang murtajil, yang hanya digunakan untuk nama. Tidak digunakan untuk selainnya. Contoh, Su'ad, Yusuf, Zainab, Dimasko, Baghdad, Muawiyah. Ini pasti hanya untuk nama, maka disebut murtajil. Kemudian ada nama mangkul. Adalah isim yang pernah digunakan untuk selain nama. Di selain nama, dia bisa digunakan untuk selain nama. Ya, dia nama, tapi juga pernah digunakan untuk selain nama. Contoh, Hasanun. Hasan, bisa nama, bisa tidak selain nama. Mahmud juga demikian. Karimun, Syarifun, Anwar, As'ad, Syadiyah, Al-Mansurah, Al-Qahirah. Ini nama, tapi juga bisa digunakan untuk selain nama. Namanya mangkul. Atau juga nama dari masdar. Dari masdar ini termasuk yang mangkul. Bisa nama, bisa untuk nama, bisa tidak
dia untuk nama. Misalnya Taufik. Taufik, ikhlas. Taufik, ikhlas. Ikram. Iktidal. Najah. Wafa. Jalal. Huda. Najwa. Ini dari kata masdar. Ini juga termasuk apa? Mangkul untuk berikan nama dan tidak selain nama. Kemudian perhatikan berikutnya. Atau juga dari isim jenis. Isim jenis. Asadun, Usama, Wardah, Zumurdah, Fairuz. Ini bisa untuk nama, juga bisa aja untuk selain nama. Atau dari fi'il, bahkan ada dari fi'il. Fi'il, tapi juga dipakai nama. Jadi kalau gitu, bisa untuk nama, bisa tidak nama. Contoh Ahmad. Ahmad, Yazid, Iziddin. Izi itu kan fi'il amr. Ahmad itu bisa fi'il Ahmada, af'ala. Yazid bisa nama, bisa tidak selain nama. Nah, ini pembahasan kita tentang apa? Tentang alam ya. Intinya alam ada 3. Pertama ada kunyah, kedua ada laqab, ketiga ada nama itu sendiri. Terlanjut berikutnya. Lanjut berikutnya, sebentar, ini potong. Nah, tadi ya, perhatikan. Tadi nama kan ada yang tersusun dengan sunan idhofah, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Itu juga ada contoh di sini, contohnya misalnya apa? Umar ibnul Khattabi. Umar ibnul Khattabi. Jamaluddin bin Malik. Tapi di sini perhatikan kata ibn, hamzahnya dibuang karena ibn itu berada di antara 2 nama. Berada di antara 2 nama, hamzahnya dibuang. Kalau di antara 2 nama, maka tidak dibuang. Qara'tu Alfiyata bin Malik. Nah, ini tambahan saja. Dan yang ketiga, dari jenis isim ma'rifat, ada isim isyarah. Jenis bentuk isim ma'rifat yang ketiga, isim isyarah. Isim isyarah adalah isim ma'rifat yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu dengan isyarat kepadanya. Yang mudahnya isim isyarah adalah kata tunjuk. Kata tunjuk. Ada hadza, hadi, haula'i, dzalika, tilka, ulaika, hunaka, hunalika. Nah, mudahnya inilah isim isyarah. Nah, dan yang keempat di antara jenis atau bentuk isim ma'rifat adalah isim mausul. Isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah isim ma'rifat yang menunjukkan kepada suatu yang tertentu dengan perantara kalimat setelahnya yang dinamakan silah mausul. Ya, mudahnya saya isim mausul adalah kata sambung. Kata sambung. Isim mausul adalah kata sambung. Kalau di sini katakan isim ma'rifat yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu dengan perantara. Dan perantara ini kan penyambung. Kalimat setelahnya
yang dinamakan silah mausul. Silah mausul itu ya penyambung dari isim mausul. Contoh alladzi, alati, alladzina, ma, dan man. Contohnya. Kemudian berikutnya yang kelima dari jenis atau bentuk isim ma'rifat adalah mu'arraf dengan al. Mu'arraf dengan al. Apa itu? Yaitu semua isim nakirah, yang dimasuki al kemudian menjadi ma'rifat. Jadi gini, mu'arraf dengan al maksudnya dia menjadi ma'rifat karena didahului al, didahului alif lam. Asalnya nakirah, kemudian ketika dimasuki alif lam menjadi ma'rifat. Maka sebut mu'arraf ma'rifat dengan adanya al di depannya. Contoh, ar-rajulu, kan didahului al alif lam, maka ma'rifat. Al-hadiqatu, as-saifu, al-qalamu. Ketika alif lamnya dibuang, maka jadi nakirah. Rajulun, hadiqatun, saifun, qalamun, nakirah. Ketika kemasukan al, menjadi ma'rifat dengan alnya. Ar-rajulu, al-hadiqatu, as-saifu, al-qalamu. Dan ada tambahan, perhatikan, apabila al masuk ke isim yang bertanwin, maka tanwin tersebut dihilangkan. Contoh rojulun misalnya. Rojulun, lun. Rojulun, huruf terakhir di dhamma tanwin. Ketika kemasukan al menjadi ar-rojulu. Ar-rojulu. Hadiqatun menjadi al-hadiqatu. Saifun, as-saifu. Qalamun, al-qalamu. Contoh sini. Ja-rojulun, ja-ar-rojulu. Akhadtu kitaban, akhadtul kitaba. Sirtu fi hadiqatin, sirtu fil hadiqati. Kemudian ada tambahan, huruf-huruf dalam bahasa Arab menurut pengucapan lam pada al ketika kemasukan huruf tersebut terbagi menjadi dua bagian. Ada huruf komariah, ada huruf samsyah. Ini ya, ini bicara tentang isim yang kemasukan al, nanti dalam pengucapannya ada dua. Dalam ucapannya ada dua. Yang pertama adalah komariah. Adalah huruf yang nampak pengucapan huruf lamnya. Jadi kalau komariah itu pengucapan huruf lamnya nampak. Jadi ketika ada alif lam di depannya, lamnya nampak dalam pengucapan. Hurufnya ada 14. Jadi kalau huruf-huruf ini kemasukan alif lam gitu ya, nanti alnya nampak dalam pengucapan. Contoh al-ardu, al-bi'ru, al-jamalu, al-hajibu, al-khoti'atu, al-aso, al-ghurfatu, al-fata. Nampak ya semuanya. Dan yang kedua ada huruf syamsiah. Huruf yang tidak nampak pengucapan huruf lamnya. Tidak nampak pengucapan huruf lamnya. Jadi ketika ada isim, kemasukan al, terus hurufnya berupa huruf syamsiah, maka tidak nampak dalam pengucapan huruf lamnya. Ada 14 ini hurufnya ya, 14. Contohnya, lihat ketika al memasuki semua isim yang didahului oleh huruf syamsiah, maka huruf lam tidak dibatas sama sekali. Dan huruf pertama isim tersebut ditasdid. Contoh, at-tilmidu, as-salju, ad-dawhatu, az-zibbu, az-zujajatu, as-sahmu, as-syamsu, as-sahra, dan yang lainnya. Nah, selanjut saja ya pembahasan ini nanti bisa dipelajari sendiri.
Kemudian kita masuk ke 6. Nomor 6 dari jenis isim ma'rifat atau bentuk isim ma'rifat adalah mudhaf kepada isim ma'rifat. Apa itu? Dia isim nakirah, dia menjadi ma'rifat, mencapai ma'rifat, menjadi ma'rifat karena dimudhafkan atau disandarkan ke isim ma'rifat. Jadi dia menjadi ma'rifat karena dimudhafkan, disandarkan ke isim ma'rifat. Asal nakirah. Tapi ketika dimudhafkan ke isim ma'rifat, menjadi ma'rifat. Contoh. Kitabut tarihi. Kitabu ini asalnya nakirah. Tapi ketika dimudhafkan ke tarikh kan ma'rifat di dua alif lam. Maka kitab menjadi ma'rifat. Penjelasan di sini kitab isim nakirah mencapai ma'rifat dengan diidhofahkan kepada tarikh. Banyak contohnya, misalnya Kitabu Muhammadin. Muhammad kan nama ma'rifat. Kitabu Muhammadin jadi ma'rifat. Baitu Khalidin jadi ma'rifat. Insya Allah mudah ini. Kemudian yang ketujuh, munada maksud. Apa ini? Munada itu mudahnya, munada itu yang dipanggil. Maksud yang dipanggil sudah tertuju, sudah dimaksud. Jadi kita memanggil dan yang kita panggil itu sudah kita tujukan kepada sesuatu. Maka yang kita panggil jadi ma'rifat. Isim nakirah yang menjadi ma'rifat dengan kepastian maksud dalam panggilan. Asalnya nakirah. Misal ada anak perempuan. Kita nggak kenal nama anak perempuan tersebut. Berarti anak perempuan itu masih nakirah umum. Tapi kita panggil, wahai anak perempuan, kemarilah. Wahai anak perempuan, kemarilah. Asalnya nakirah. Karena belum jelas. Tapi ketika kita panggil, wahai anak perempuan, kemarilah. Jadi ma'rifat. Ma'rifatnya karena kita panggil. Jadi kita sudah menunjukkan ke seseorang ketika memanggil. Maka jadilah ma'rifat dengan adanya munada tersebut. Tapi kalau enggak kita panggil, dia asalnya nakirah. Itu. Inilah 7 bentuk atau jenis dari isim ma'rifat. Sekian dulu